Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainita Sari. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM D100191339. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai penegakan hukum lingkungan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam juga akan bertambah secara otomatis. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan atau kelangkaan sumber daya alam. Sementara dalam waktu yang bersamaan, lahan sumber daya alam akan semakin berkurang sebagai konsekuensi logis pemenuhan kebutuhan manusia, seperti untuk pendidikan, perkantoran, transportasi, pemukiman, dan sektor-sektor perekonomian. Agar seluruh kebutuhan manusia tersebut dapat terpenuhi, maka mau tidak mau harus melakukan aktivitas pembangunan. Pembangunan tidak bisa dilepaskan dari ketergantungannya terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, sangat potensial mendatangkan konflik kepentingan antara satu warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya, antara pengusaha dan warga masyarakat, antara pengusaha dan pemerintah, serta antara warga masyarakat dan pemerintah. Karena dalam konteks demikian, siapapun sangat potensial melakukan perusakan dan atau pencemaran lingkungan yang merugikan bagi pihak lain. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan konflik tersebut, maka diperlukan adanya aturan hukum. Aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Baiklah, saya lanjutkan mengenai sistem penegakan hukum lingkungan. Penegakan lingkungan hidup tidak hanya memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup, tetapi juga merupakan perbuatan atau tindakan mencegah terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan dengan menjatuhkan atau memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana, yaitu penjara dan denda. Sanksi perdata yaitu ganti kerugian atau tindakan tertentu, dan sanksi administrasi yang berupa uang paksa, paksaan pemerintah, dan pencabutan izin. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan setelah terjadinya perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Jadi, penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini dilakukan sebelum terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi penegakan hukum lingkungan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.